Pernahkah Anda berdiri di halaman belakang rumah yang ukurannya tidak seberapa, lalu berpikir bahwa tempat kecil itu bisa membuat Anda mandiri secara finansial selamanya? Kebanyakan dari kita pasti tertawa dan menganggapnya sebagai lelucon belaka. Namun, bersiaplah untuk terkejut karena hari ini kita akan membongkar sebuah rahasia besar tentang sistem penghasilan tanpa batas yang hanya membutuhkan lahan seluas 1/4 ekar saja. Ya, Anda tidak salah dengar, hanya 1/4 ekar. Di dalam video ini, saya berjanji Anda akan menemukan fakta mengejutkan yang disembunyikan oleh industri pertanian raksasa selama puluhan tahun. Kita akan melihat bagaimana sepetak tanah kecil bisa menghasilkan uang jauh lebih banyak daripada ladang berhektar-hektar. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan provokatif. Bagaimana jika selama ini, memiliki lahan yang sangat luas justru adalah jebakan finansial yang membuat petani terus berhutang? Rahasia yang akan kita bahas ini akan memutarbalikkan semua hal yang Anda ketahui tentang bertani dan berbisnis. Tonton sampai detik terakhir, karena ada satu rahasia pemasaran yang bisa mengubah daun biasa menjadi tumpukan uang tunai. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda tim yang percaya bahwa tanah sempit bisa bikin kaya, atau Anda masih ragu? Sebelum kita masuk ke strategi intinya, mari kita mundur sejenak untuk memahami bagaimana kita bisa sampai pada titik ini. Selama lebih dari 100 tahun terakhir, dunia telah dicuci otaknya oleh konsep revolusi hijau yang menekankan bahwa bertani itu harus masif. Kita diajarkan bahwa untuk sukses, kita butuh tanah yang luasnya sejauh mata memandang, pupuk kimia bertonton, dan mesin traktor raksasa seharga ratusan juta rupiah. Model kuno ini memang menghasilkan banyak makanan, tetapi ironisnya ia seringkali meninggalkan para petaninya dalam kemiskinan karena biaya operasional yang mencekik. Namun, sekelompok inovator di bidang permakultur dan pertanian biointensif mulai mempertanyakan sistem tersebut. Mereka meneliti kembali cara bertani tradisional dari berbagai peradaban kuno, lalu menggabungkannya dengan ilmu biologi modern. Muncullah konsep pertanian mikro, sebuah pergerakan revolusioner yang fokus pada efisiensi ruang, kesehatan tanah secara alami, dan kepadatan tanaman yang luar biasa tinggi. Tokoh-tokoh pionir di bidang ini membuktikan bahwa dengan meniru ekosistem hutan yang padat dan harmonis, sebidang tanah berukuran 1000 meter persegi dapat memberikan panen berkali-kali lipat tanpa merusak alam. Konteks sejarah inilah yang menjadi fondasi lahirnya sistem penghasilan tanpa batas yang sangat fenomenal ini. Mari kita bedah rahasia pertama, yaitu mengubah pola pikir tentang ukuran lahan. Banyak orang percaya pada mitos bahwa lahan yang luas otomatis berarti keuntungan yang besar. Kenyataannya justru seringkali sebaliknya. Lahan yang terlalu luas justru memakan biaya perawatan yang luar biasa mahal, mulai dari bahan bakar traktor hingga upah banyak pekerja harian. Mari kita hancurkan mitos ini sekarang juga. Sistem 1/4 ekar bekerja dengan prinsip kepadatan yang ekstrem dan perhatian pada detail. Bayangkan Anda memiliki sebuah restoran mewah yang kecil, namun selalu penuh dengan pelanggan VIP, dibandingkan dengan kantin besar yang sepi pengunjung. Itulah perbedaan utamanya. Di lahan 1000 meter persegi, Anda bisa mengontrol setiap sentimeter tanah dengan sangat presisi. Sebagai contoh, alih-alih menanam jagung yang butuh ruang luas dan waktu berbulan-bulan, Anda menggunakan lahan kecil itu untuk menanam sayuran premium bernilai tinggi. Anda bisa memantau kelembaban, menangani hama secara manual tanpa bahan kimia, dan memastikan setiap tanaman tumbuh sempurna. Pergeseran pola pikir dari pertanian skala luas menjadi pertanian mikro yang intensif adalah kunci pembuka pintu menuju penghasilan yang tidak ada batasnya. Anda tidak lagi berlomba menanam paling banyak, tetapi Anda berlomba menanam paling cerdas di ruang yang paling efisien. Sekarang kita beralih ke jantung dari sistem ini, yaitu keajaiban kesehatan tanah. Di pertanian konvensional, tanah seringkali dianggap hanya sebagai benda mati tempat tanaman berdiri. Itu adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal. Dalam sistem penghasilan tanpa batas, tanah adalah makhluk hidup yang harus Anda beri makan dan rawat dengan penuh kasih sayang. Mari kita bicarakan tentang metode biointensif. Sistem ini berfokus pada pembangunan lapisan humus yang sangat kaya akan nutrisi dan mikroorganisme. Contoh nyatanya adalah penggunaan kompos organik berlapis yang dibuat dari sisa tanaman Anda sendiri. Jika Anda memasukkan nutrisi yang luar biasa padat ke dalam tanah yang sempit, tanah tersebut akan mampu mendukung jumlah tanaman 5 hingga 10 kali lipat lebih banyak daripada tanah pertanian biasa.
Tanaman tidak perlu bersaing memperebutkan makanan, karena makanannya berlimpah tepat di akar mereka. Mitos bahwa pupuk kimia sintetis adalah satu-satunya cara untuk menyuburkan tanaman harus segera Anda buang jauh-jauh. Pupuk kimia justru membunuh cacing dan bakteri baik yang sebenarnya bekerja gratis untuk menggemburkan tanah Anda 24 jam sehari. Dengan memiliki tanah yang super subur di lahan 1/4 ekar, Anda meletakkan fondasi pabrik uang alami yang akan terus memproduksi emas hijau tanpa henti sepanjang tahun. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pemilihan senjata utama Anda, yaitu tanaman bernilai tinggi. Jika Anda menanam komoditas biasa seperti singkong atau padi di lahan 1/4 ekar, Anda mungkin hanya akan mendapatkan uang jajan tambahan, bukan penghasilan tanpa batas. Rahasianya terletak pada memilih tanaman yang harganya mahal, namun membutuhkan ruang yang sangat sedikit dan waktu panen yang singkat. Inilah titik balik yang mengubah segalanya. Contoh yang paling brilian adalah menanam sayuran mikro atau microgreens. Tanaman mungil ini hanya membutuhkan waktu 1 hingga 2 minggu dari benih hingga siap panen. Dan tahukah Anda, restoran-restoran mewah bersedia membayar ratusan ribu rupiah untuk setiap kilogramnya. Selain itu, Anda juga bisa menanam rempah eksotis, jamur tiram, atau bunga yang dapat dimakan untuk hiasan kue mahal. Mitos bahwa semua tanaman memiliki nilai jual yang sama secara ekonomi adalah omong kosong. Anda harus berpikir seperti seorang pembuat perhiasan, bukan penjual pasir bangunan. Dengan fokus pada produk-produk yang dicari oleh pasar spesifik kelas atas, petak tanah kecil Anda berubah menjadi butik tanaman eksklusif. Setiap jengkal tanah ditugaskan untuk menghasilkan lembaran uang pecahan besar, memastikan pendapatan Anda berlipat ganda meskipun ukuran kebun Anda tidak bertambah 1 cm pun. Lalu, bagaimana caranya agar uang terus mengalir tanpa henti setiap minggunya? Jawabannya ada pada strategi rotasi dan penanaman berurutan. Disinilah letak kata tanpa batas dari sistem ini. Petani biasa menanam serentak, menunggu berbulan-bulan tanpa pemasukan, lalu memanen semuanya sekaligus. Itu sangat berisiko dan membuat aliran kas menjadi mati. Dalam sistem lahan 1/4 ekar yang cerdas, kita menggunakan kalender tanam yang sangat ketat, seperti jadwal penerbangan pesawat. Sebagai ilustrasi, bayangkan kebun Anda terbagi menjadi puluhan bedengan kecil. Di hari Senin, Anda memanen selada di bedengan nomor 1. Pada sore harinya, bedengan yang kosong itu langsung ditanami kembali dengan bibit lobak yang sudah disemai sebelumnya. Tidak ada ruang yang dibiarkan menganggur meskipun hanya 1 hari. Mitos bahwa tanah perlu diistirahatkan lama setelah panen bisa disiasati dengan penambahan kompos berkualitas secara rutin. Dengan sistem estafet ini, Anda akan memiliki panen setiap minggu, dan artinya Anda juga akan menerima uang tunai setiap minggu sepanjang tahun. Ritme yang konstan ini menciptakan mesin penghasilan berulang yang sangat stabil, membebaskan Anda dari siklus kemiskinan musiman yang sering menjebak para petani tradisional. Apakah Anda pernah berpikir untuk melihat ke atas ketika tanah di bawah kaki Anda sudah penuh? Ini adalah rahasia dimensi ketiga dalam pertanian mikro. Kita terbiasa berpikir tentang luasan tanah secara mendatar. Namun, sistem penghasilan tanpa batas mengajarkan kita untuk menanam secara vertikal atau menjalar ke atas. Ruang udara di atas lahan 1/4 ekar, Anda adalah properti gratis yang belum Anda manfaatkan. Mari kita lihat contoh penerapannya di lapangan. Alih-alih membiarkan tomat atau mentimun merambat di atas tanah dan memakan banyak tempat, Anda memasang sistem teralis yang menjulang tinggi hingga 2 atau 3 meter. Tanaman akan tumbuh ke atas, buahnya lebih bersih, terhindar dari penyakit busuk tanah. Dan yang paling penting, ruang di bawahnya bisa Anda gunakan untuk menanam tanaman lain yang menyukai naungan, seperti bayam atau kangkung darat. Ada mitos bahwa tanaman rambat itu merepotkan dan butuh tiang bambu yang rumit. Kenyataannya, dengan kawat baja ringan dan jaring murah, Anda bisa melipat gandakan luas area produktif Anda menjadi 2 kali lipat tanpa harus membeli tanah tetangga. Memaksimalkan dimensi vertikal ini adalah cara paling cerdas untuk memeras setiap tetes potensi dari luasan lahan yang sangat terbatas. Tantangan berikutnya yang sering membuat orang gagal adalah masalah pengairan. Mari kita kupas tuntas sistem manajemen air yang revolusioner. Di lahan yang padat tanaman, kebutuhan air jelas sangat tinggi. Jika Anda menyiram secara manual menggunakan selang besar, Anda tidak hanya membuang waktu berjam-jam, tetapi juga membuang banyak air yang menguap begitu saja ke udara.
Mitos bahwa menyiram hingga tanah becek adalah hal yang baik harus segera ditinggalkan, karena itu justru membuat akar membusuk dan mengundang jamur. Rahasia utamanya adalah menggunakan irigasi tetes yang cerdas. Bayangkan jaringan selang kecil yang membentang di seluruh kebun Anda, meneteskan air tepat di pangkal akar masing-masing tanaman secara perlahan. Sistem ini dikendalikan oleh pengatur waktu otomatis seharga beberapa ratus ribu rupiah saja. Selain menghemat air hingga 70%, sistem tetes memastikan kelembaban tanah berada pada titik paling ideal sepanjang waktu. Sebagai bonus, Anda bahkan bisa mencampurkan nutrisi cair organik langsung ke dalam sistem pengairan ini. Dengan mengotomatiskan pemberian air, Anda menghemat ratusan jam kerja fisik yang melelahkan. Waktu luang ini bisa Anda gunakan untuk fokus pada strategi penjualan, yang pada akhirnya akan mendongkrak pendapatan Anda tanpa batas. Bagaimana jika cuaca buruk datang dan merusak segalanya? Ini adalah ketakutan terbesar setiap petani. Namun, kita memiliki senjata rahasia untuk melawan alam, yaitu perpanjangan musim tanam. Di luar sana, petani konvensional hanya bisa pasrah jika musim hujan lebat atau kemarau panjang tiba, membuat penghasilan mereka terhenti total. Dalam sistem seperempat ekar kita, menyerah pada cuaca bukanlah sebuah pilihan. Mari kita gunakan struktur sederhana yang disebut terowongan plastik atau rumah kaca mini. Tidak perlu membangun rumah kaca-kaca bernilai ratusan juta. Cukup gunakan pipa lengkung yang ditutupi plastik pelindung cahaya ultraviolet. Contoh brilian dari sistem ini adalah, ketika di luar sana hujan badai menghancurkan tanaman sayur milik orang lain, tanaman di dalam terowongan plastik Anda tetap hangat, kering, dan tumbuh subur. Mitos bahwa bertani harus selalu bergantung pada kebaikan alam sudah kuno. Dengan mengendalikan iklim mikro di dalam lahan Anda bisa terus menanam sayuran musim panas di tengah musim hujan dingin, dan sebaliknya. Keuntungannya sungguh luar biasa. Saat pasokan sayur di pasar langka karena cuaca ekstrem, Anda datang membawa panen yang melimpah. Harga jual Anda akan meroket tajam, memberikan lonjakan pendapatan tak terduga yang sangat masif. Mari kita bicarakan gajah di dalam ruangan ini, yaitu masalah alat berat. Industri pertanian ingin Anda percaya bahwa Anda tidak bisa menjadi petani sejati tanpa memiliki traktor besar yang berisik dan mahal. Ini adalah mitos paling menyesatkan yang dirancang untuk menguras tabungan Anda. Di lahan seluas 1/4 ekar, traktor besar bukan hanya tidak berguna, tetapi justru akan menghancurkan sistem tanah padat yang sudah kita bangun dengan susah payah. Roda traktor akan memadatkan tanah dan membunuh kehidupan mikro di dalamnya. Lalu, apa gantinya? Anda hanya membutuhkan alat tangan manual kelas profesional. Alat seperti garpu lebar bermata dua, cangkul roda presisi, dan sekop tangan yang ergonomis. Alat-alat ini dirancang khusus untuk pertanian skala kecil dengan efisiensi gerakan yang luar biasa. Sebagai contoh, dengan garpu lebar, Anda bisa menggemburkan satu bedengan tanah hanya dalam waktu 5 menit tanpa membalik lapisan tanah sama sekali, menjaga ekosistem cacing tetap utuh. Biaya investasi untuk alat-alat manual terbaik di dunia ini bahkan tidak sampai 1/10 dari harga uang muka sebuah traktor bekas. Bebas dari beban cicilan traktor dan biaya bahan bakar yang mahal, berarti sebagian besar uang hasil penjualan akan langsung masuk menjadi laba bersih di kantong Anda. Sekarang kita tiba pada rahasia finansial terbesar dari semuanya, memotong jalur tengkulak. Jika Anda menanam dengan susah payah lalu menjual hasil panen Anda ke pengepul atau tengkulak, Anda baru saja membuang separuh dari potensi kekayaan Anda. Mereka akan membeli dengan harga semurah mungkin dan menjualnya kembali dengan harga berlipat ganda. Sistem penghasilan tanpa batas mewajibkan Anda untuk menguasai pemasaran langsung ke konsumen. Jangan pernah biarkan pihak ketiga mengambil porsi kue Anda yang berharga. Mari kita ambil contoh nyata. Alih-alih menjual kangkung Rp1.000 seikat ke pasar, Anda mencucinya bersih, mengemasnya dengan rapi dalam plastik ramah lingkungan, dan memasarkannya langsung ke perumahan elit di sekitar kota Anda dengan harga 3 kali lipat. Anda juga bisa membuka sistem langganan mingguan, di mana 10 keluarga membayar Anda di muka setiap bulan untuk sekotak sayuran segar yang Anda panen setiap hari Jumat. Mitos bahwa petani tidak perlu pandai berjualan adalah kebohongan besar. Dengan membangun hubungan langsung dengan pembeli akhir, Anda bukan hanya mengamankan harga eceran tertinggi, tetapi Anda juga membangun basis pelanggan setia yang akan menjamin pemasukan Anda stabil bagaikan gaji bulanan seorang eksekutif.
Bagaimana cara melipat gandakan keuntungan dari tanaman yang sama tanpa harus menambah jumlah panen? Inilah keajaiban dari penciptaan nilai tambah. Terkadang, panen Anda mungkin berlebih, atau ada beberapa sayuran yang bentuknya kurang sempurna sehingga sulit dijual segar. Di sistem tradisional, ini disebut sebagai kerugian. Namun di tangan seorang ahli strategi 1/4 ekar, ini adalah peluang emas. Mari kita bongkar rahasianya. Anda harus memproses hasil panen mentah menjadi produk jadi yang tahan lama. Sebagai contoh luar biasa, 1 kilogram tomat segar mungkin hanya laku Rp10.000. Tetapi, jika Anda memasaknya perlahan dengan bumbu rahasia, lalu mengemasnya menjadi botol saus tomat artisanal atau pasta buatan rumah, harganya bisa melonjak menjadi Rp100.000 per botol. Cabai berlebih bisa dijemur dan dijadikan bubuk cabai premium. Daun mint segar bisa dikeringkan dan dikemas sebagai teh relaksasi dalam toples kaca cantik. Mitos bahwa produk cacat harus dibuang ke tempat sampah kini telah kita patahkan. Dengan sedikit kreativitas di dapur, Anda mengubah sisa panen menjadi produk kelas atas dengan margin keuntungan gila-gilaan. Ini adalah cara termudah untuk menyuntikkan aliran pendapatan baru ke dalam sistem bisnis pertanian mikro Anda. Apakah lahan sekecil ini hanya bisa ditanami tumbuhan saja? Tentu tidak. Memasukkan hewan peternakan berukuran mikro ke dalam sistem Anda adalah langkah jenius berikutnya. Kita tidak berbicara tentang sapi atau kambing yang membutuhkan padang rumput luas. Kita berbicara tentang pahlawan kecil yang bekerja keras untuk Anda setiap hari, seperti ayam petelur atau burung puyuh. Mari kita lihat bagaimana sinergi ajaib ini bekerja di lahan sempit. Ayam-ayam ini tidak hanya memberi Anda telur segar setiap pagi yang bisa dijual dengan harga organik premium. Mereka adalah pekerja kebun tanpa gaji terbaik yang pernah ada. Anda bisa menempatkan ayam-ayam ini dalam kandang portabel yang bisa dipindah-pindah yang disebut traktor ayam. Letakkan mereka di atas bedengan yang baru selesai dipanen. Mereka akan memakan semua sisa gulma, mengais serangga hama, dan yang paling penting, mereka meninggalkan kotoran yang merupakan pupuk terbaik di dunia langsung di atas tanah Anda. Mitos bahwa peternakan dan pertanian harus selalu dipisah adalah pemikiran kuno yang merugikan. Dengan mengintegrasikan ayam atau puyuh, Anda mendapatkan produk jualan ekstra berupa telur, sekaligus menghemat jutaan rupiah dari biaya pembelian pupuk dan pestisida. Ini adalah bentuk kerja sama alam yang paling menguntungkan secara finansial. Selanjutnya, kita akan membahas cara melindungi pabrik uang Anda dari serangan musuh tanpa mengeluarkan biaya tambahan. Serangan hama serangga seringkali membuat petani panik, lalu menghabiskan banyak uang untuk membeli racun kimia mahal. Di sistem penghasilan tanpa batas ini, kita menggunakan seni menanam pendamping. Ini adalah cara cerdas menggunakan tanaman tertentu sebagai perisai pelindung alami bagi tanaman utama Anda. Mari kita pelajari ilustrasi cerdas ini. Jika Anda menanam kubis, ulat daun pasti akan datang menyerbu. Alih-alih menyemprot racun, Anda menanam bunga marigold yang cantik berwarna kuning di sela-sela kubis tersebut. Bunga marigold mengeluarkan aroma tajam yang dibenci oleh serangga perusak, sekaligus menarik serangga predator baik seperti kepik yang akan memakan kutu daun. Atau contoh lain, menanam bawang putih di dekat tomat untuk mencegah serangan jamur berbahaya. Mitos bahwa kebun harus bersih dan seragam hanya dengan satu jenis tanaman adalah jalan tol menuju kehancuran hama. Dengan menciptakan hutan campuran mini yang beragam secara biologis, hama menjadi bingung dan populasi mereka terkendali secara alami. Anda menghemat uang belanja pestisida secara drastis dan hasil panen Anda terjamin kualitas organiknya 100%. Bagaimana dengan limbah? Pertanian biasa menghasilkan tumpukan sampah daun dan batang yang dibakar begitu saja dan mencemari udara. Di dalam kerajaan lahan 1/4 ekar Anda, kata limbah itu sebenarnya tidak ada. Semua yang mati akan kembali menjadi kehidupan, dan kehidupan adalah uang. Inilah konsep dari sistem siklus tertutup. Mari kita bahas tentang reaktor kekayaan alami kita, yaitu tumpukan kompos raksasa. Setiap gulma yang Anda cabut, daun sayur yang rusak, kotoran ayam, dan bahkan sisa makanan dari dapur Anda, semuanya dimasukkan ke dalam wadah pengomposan. Dengan rasio campuran yang tepat antara bahan hijau yang kaya nitrogen dan bahan coklat yang kaya karbon, tumpukan itu akan memanas dan terurai dengan cepat. Dalam beberapa minggu saja, sampah yang tadinya tidak berharga berubah menjadi tanah hitam berbau manis yang nilainya seperti emas hitam.
Banyak orang meyakini mitos bahwa membuat kompos itu kotor, bau dan mengundang tikus. Faktanya, kompos yang dikelola dengan metode yang benar justru berbau seperti tanah hutan setelah hujan dan sangat aman. Dengan memproduksi pupuk tingkat tinggi Anda sendiri secara gratis, Anda telah memotong salah satu biaya produksi terbesar dalam bisnis pertanian secara permanen. Mari kita beralih ke angka, karena pada akhirnya bisnis adalah tentang matematika. Untuk mencapai pendapatan tanpa batas, Anda harus terobsesi dengan satu rumus ukur, yaitu laba per meter persegi. Ini adalah kunci yang membedakan penghobi kebun biasa dengan pengusaha agrikultur profesional. Petani jagung luas mungkin menghitung keuntungan mereka per hektar per tahun. Anda akan menghitung keuntungan per meter persegi per minggu. Sangat spesifik dan terukur tajam. Coba perhatikan contoh perhitungan ekstrem ini. Di lahan 1 meter persegi, Anda menanam 64 tanaman lobak mini yang sangat rapat. Dalam waktu 3 minggu, lobak itu panen dan dijual Rp10.000 per ikat yang berisi 4 lobak. Itu berarti 1 meter persegi menghasilkan Rp160.000 dalam 3 minggu. Jika dikalikan setahun penuh dengan rotasi tanaman lain, 1 meter persegi itu bisa menghasilkan jutaan rupiah. Mitos bahwa bertani adalah pekerjaan menebak-nebak nasib harus dihancurkan. Anda merencanakan setiap jengkal tanah dengan presisi kalkulator. Dengan mengetahui secara pasti nilai ekonomis setiap tanaman, Anda bisa membuang tanaman yang kurang menguntungkan dan fokus pada produk yang memberikan aliran uang tunai paling kencang. Matematika sederhana inilah rahasia utamanya. Setelah Anda mengetahui matematika keuntungannya, Anda akan menyadari satu hal penting. Waktu Anda sangatlah berharga. Disinilah pentingnya menciptakan rutinitas kerja dan mengotomatiskan alur kerja fisik Anda. Banyak petani skala kecil kelelahan dan akhirnya menyerah karena mereka bekerja secara acak. Hari ini mencangkul, besok tiba-tiba mencari benih, lusa bingung mencari alat. Sistem yang hebat membutuhkan alur kerja seperti di pabrik modern. Mari kita rancang sistem kerja yang sangat rapi. Anda harus membuat standar ukuran untuk semua hal di lahan Anda. Semua bedengan berukuran sama, misalnya panjang 5 meter dan lebar 75 cm. Dengan begitu, jaring penutup hama, selang irigasi, dan terpal plastik. Anda semuanya satu ukuran seragam dan bisa dipindah dengan mudah tanpa memotong ulang. Jadwal Anda dipilah dengan ketat. Senin untuk panen dan pengiriman, Selasa untuk menanam bibit baru, Rabu untuk pemeliharaan rutin. Mitos bahwa menjadi petani berarti bekerja berkeringat tanpa henti dari terbit hingga terbenam matahari adalah salah. Dengan tata letak kebun yang efisien dan alur kerja yang terstandarisasi, kebun 1/4 ekar, Anda bisa dikelola hanya oleh satu orang dengan jam kerja paruh waktu yang teratur dan santai. Untuk benar-benar membuka keran uang tanpa batas, hasil panen yang bagus saja tidak cukup. Anda harus mengemasnya dengan cerita. Inilah kekuatan ajaib dari merek dan pemasaran penceritaan. Di era modern ini, orang tidak hanya membeli makanan, mereka membeli nilai moral, kesehatan, dan pengalaman. Jika sayuran Anda terlihat sama persis dengan yang ada di pasar becek, Anda tidak bisa mematok harga mahal. Mari kita mainkan trik psikologi pemasaran yang mematikan ini. Ciptakan nama yang indah untuk kebun kecil Anda. Buat akun media sosial yang estetik. Unggah video pendek yang menunjukkan bagaimana Anda merawat tanaman tanpa bahan kimia saat matahari terbit. Ceritakan bahwa selada yang mereka makan pagi ini dipetik hanya beberapa jam yang lalu dari tanah super sehat berkat cacing tanah yang bahagia. Hancurkan mitos bahwa konsumen hanya peduli pada harga yang murah. Fakta membuktikan bahwa golongan menengah ke atas rela membayar 2 kali lipat lebih mahal jika mereka tahu cerita transparan di balik makanan sehat yang masuk ke tubuh anak-anak mereka. Dengan membangun merek lokal yang kuat dan emosional, lahan 1/4 ekar Anda berubah dari sekadar sebidang tanah menjadi sebuah butik gaya hidup premium yang pelanggannya antre panjang. Bagaimana jika lahan Anda sudah dimaksimalkan kapasitas tanamnya 100%? Apakah pendapatan Anda berhenti di situ? Disinilah kita memainkan tingkat kecerdasan berikutnya, memperbesar pendapatan tanpa perlu memperbesar lahan sama sekali. Rahasianya adalah mengubah pertanian mikro Anda menjadi pusat wisata edukasi dan konsultasi. Karena model kebun yang sukses di lahan kecil sangatlah langka dan sedap dipandang, banyak orang kota yang penasaran ingin melihatnya secara langsung. Mari jadikan rasa penasaran mereka sebagai komoditas baru. Anda bisa membuka tur kebun akhir pekan, berbayar untuk keluarga kota.
Anak-anak bisa belajar memetik tomat dan melihat ayam bertelur. Lebih jauh lagi, Anda bisa menyelenggarakan lokakarya bulanan seharga ratusan ribu rupiah per orang, di mana Anda mengajari mereka cara membuat kompos atau cara menyemai bibit dengan benar. Mitos bahwa petani hanya mendapatkan uang dari menjual produk mentah kini kita kubur dalam-dalam. Pengetahuan, pengalaman unik, dan keahlian Anda jauh lebih berharga daripada sayuran itu sendiri. Dengan memadukan penjualan panen fisik dan penjualan jasa edukasi di lokasi yang sama, grafik keuntungan bulanan Anda akan terbang menembus batas kewajaran. Mungkin sekarang Anda berpikir, ide ini luar biasa, tetapi rumah saya ada di kawasan perkotaan yang padat, pasti tidak diperbolehkan. Masalah peraturan zonasi dan tata kota memang sering menjadi rintangan, tetapi seorang jenius lahan sempit tahu cara berselancar di atas peraturan tersebut. Menjalankan pertanian mikro di tengah kota justru memberikan keuntungan lokasi geografis yang tidak tertandingi. Mari kita atasi hambatan birokrasi ini dengan trik elegan. Jangan daftarkan diri Anda sebagai peternakan atau pabrik agrikultur raksasa. Posisikan kebun Anda sebagai pusat hortikultura, kebun botani edukatif, atau penanaman pekarangan intensif. Pastikan lingkungan di sekitar Anda tidak merasa terganggu dengan menjaga kebersihan mutlak, mendesain estetika pagar agar terlihat seperti taman bunga mahal, dan yang paling ampuh, bagikan sedikit hasil panen premium Anda kepada tetangga secara gratis. Mitos bahwa bertani di kota selalu mendatangkan konflik dengan warga sekitar dapat dipatahkan dengan pendekatan sosial yang manis. Berada di dalam kota berarti jarak dari saat tanaman dipotong hingga tersaji di piring konsumen yang kaya raya hanya butuh waktu 15 menit. Biaya pengiriman Anda hampir nol, dan kesegaran produk Anda tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh sayuran impor manapun. Tentu saja, dalam setiap bisnis hebat selalu ada masa krisis. Bagaimana kita memastikan penghasilan tanpa batas ini tidak anjlok saat harga pasar sedang hancur atau ada musim penyakit tanaman yang merajalela? Kuncinya ada pada membangun bantalan ketahanan finansial melalui keanekaragaman aliran kas. Jika Anda hanya menjual satu jenis sayur ke satu jenis restoran, Anda sedang berjalan di atas tali tipis tanpa jaring pengaman. Mari kita asuransikan bisnis seperempat ekar ini dengan cara cerdas. Bangunlah portofolio produk yang beragam. Misalnya, 30% pendapatan dari sayur daun segar untuk langganan keluarga, 20% dari sayur mikro untuk koki restoran mewah, 20% dari produk olahan botolan, dan sisanya dari kelas lokakarya akhir pekan. Jika suatu hari restoran tutup atau mengurangi pesanan, Anda masih memiliki keluarga langganan yang terus membeli. Ada mitos berbahaya yang mengatakan fokus pada satu hal saja akan membuat Anda sukses besar. Di dunia alam yang tidak dapat diprediksi, keanekaragaman adalah satu-satunya jaminan keselamatan sejati. Sistem berlapis ini memastikan bahwa setiap minggu, apapun yang terjadi pada cuaca atau pasar saham, ada aliran uang segar yang mengalir ke rekening bank Anda dengan stabil. Pada akhirnya, mengejar sistem penghasilan tanpa batas dari lahan kecil ini bukan hanya soal mengumpulkan angka di buku tabungan Anda. Ada harta karun tersembunyi yang jauh lebih bernilai dari segepok uang tunai, yaitu kemerdekaan absolut dan kemandirian hakiki. Saat Anda berhasil menguasai mesin kecil seperempat ekar ini, Anda telah memutuskan rantai ketergantungan dari bos yang pemarah, pekerjaan kantor yang menyiksa mental, dan sistem ekonomi yang rapuh. Bayangkan ilustrasi kehidupan sempurna ini. Anda bangun pagi tanpa dering jam weker yang membuat stres. Anda berjalan ke halaman belakang sambil menyeruput kopi hangat, melihat tanaman Anda tumbuh dari kerja keras tangan Anda sendiri. Anda mengendalikan penuh waktu Anda, kualitas kesehatan keluarga Anda, dan masa depan finansial Anda. Mitos yang selama ini dijejalkan ke kepala kita, bahwa kesuksesan hanya bisa diraih dengan memanjat tangga perusahaan di gedung beton ber-AC, akhirnya terbantahkan secara total. Dengan mengubah petak tanah kecil menjadi ekosistem berlimpah ruah, Anda tidak hanya memanen sayuran segar bernutrisi tinggi, tetapi Anda juga memanen kedamaian pikiran, kemerdekaan waktu, dan tentu saja kekayaan yang seutuhnya. Jadi, begitulah kebenarannya yang mengejutkan. Titik balik terbesar yang harus Anda sadari dari semua ini adalah sebuah plot twist atau kejutan tak terduga yang sangat luar biasa. Di lahan seluas 1000 meter persegi itu, sebenarnya Anda bukanlah seorang petani yang sedang menanam tumbuhan liar.
Anda adalah seorang arsitek ekosistem, seorang insinyur kehidupan, dan manajer dari sebuah sistem biologi canggih yang menghasilkan uang tunai secara otomatis dan terus-menerus. Dengan menggabungkan tanah yang super subur, tanaman bernilai mahal, rotasi yang cepat seperti kilat, dan pemasaran langsung tanpa perantara, penghasilan Anda secara harfiah tidak memiliki batasan. Anda tidak lagi dihantui oleh kebutuhan akan modal miliaran, lahan seluas samudera, atau alat berat yang merusak alam. Kekuatan sejati ada di halaman belakang Anda sendiri, menanti untuk dibangkitkan. Mari kita tarik kesimpulan utamanya. Bertanilah dengan kecerdasan, bukan dengan otot semata. Terima kasih banyak telah menonton video yang membuka mata ini sampai selesai. Jika rahasia ini membuat pikiran Anda terbuka lebar, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan klik ikon lonceng sekarang juga, serta berikan like yang besar untuk mendukung saluran ini. Kami sangat ingin mendengar dari Anda, jadi tinggalkan komentar di bawah. Jika Anda punya lahan 1/4 ekar hari ini, tanaman mahal apa yang akan Anda tanam pertama kali untuk memulai kerajaan bisnis Anda? Sampai jumpa di video inspiratif selanjutnya.